Mungkin kau tahu. Papa tahu Elsa sudah bikin kamu marah. Papa paham. Papa pun marah. Tapi biar bagaimanapun, Elsa ini ipar kamu, Al. Kalau memang dia ipar saya, Pak, seharusnya dia tidak menggagalkan hak adopsi Reina atas nama saya dan Andin. Dan kalau memang dia ipar saya, nggak seharusnya dia memfitnah saya, Pak. Tolong sampaikan pada Elsa, orang yang menabur angin akan menuai badai, Pak. Mas, memaafkan itu adalah kunci untuk melepas belenggu kebencian. Ya memang kalau misalkan kita memaafkan seseorang, mungkin tidak bisa merubah masa lalunya, Mas. Tapi setidaknya kita udah bisa mencerahkan masa depannya. Gak semudah itu, Nin. Maaf gak pantas buat mereka yang sudah merenggut kebahagiaan orang lain. Seperti kamu, yang sudah merenggut Roy dari Mama dan saya. Mbak, gue gak butuh nasihat lu sekarang, Mbak. Yang gue butuhin sekarang adalah gue keluar dari sini. Gue gak mau di sini terus. Bilang sama suami lu. Kenapa ngerengek-ngerengek kayak gitu, kenapa? Dulu waktu kamu fitnah saya, hati nurani kamu di mana? Oke. Ya, saya tahu saya salah. Saya minta maaf. Tolong maafin saya. Dan tolong bebasin saya dari sini. Mbak, bebasin gue ya. Maaf Elsa, Mbak nggak bisa. Terus maksudnya apa kalian datang berdua ke sini? Kalau bukan bebasin gue. Mau ngetawain gue? Hah? Mbak kesini karena Mbak mau jenguk kamu. Walaupun perilaku kamu yang benar-benar jahat menurut Mbak, kamu udah buat nama baik suami Mbak jadi jelek. Kamu malah pernah mau buat hubungan Mbak sama masalah jadi renggang. Tapi Mbak kesini karena Mbak pengen ketemu sama adik Mbak. Udahlah Mbak, gue maunya dibebasin aja. Bebasin gue ya, Mbak. Gak bisa, Elsa. Gak bisa. Kamu tahu? Pencemaran nama baik itu akan membuat kamu minimal 1 tahun di sini. Minimal. Dan saya bisa memaksimalkan itu. 1 tahun? Enggak. Mbak, gue gak mau, Mbak. Mbak, tolongin, Mbak. Mbak, gue gak mau di sini terus, bebasin. Gak usah nangis. Saya gak akan tersentuh sama air mata kamu. Mau kamu ngerengek, mau kamu salto-salto di sini, saya gak tersentuh. Mumpung saya di sini, mumpung saya ingat nih ya. Ada yang mau saya tanyain sama kamu. Mau nanya apa? Waktu Andin di penjara, anaknya Andin itu kamu yang ngambil kan?
beneran dia udah meninggal. Kok tiba-tiba Mas Al tanya itu ya? Maksud Al apaan sih? Kok tiba-tiba nanya kayak gini? Hei, saya tanya, jawab. Udah meninggal? Iya, udah meninggal. Yakin? Iya, saya yakin. Yakin banget. Tanya aja sama Mbak Andin. Jelas-jelas makamnya ada kan, Mbak? Iya kan? Iya. Bener-bener nggak jera lo ya. Kayaknya gue harus cari tahu soal makam palsu itu. Biar nanti gue suruh Randy buat cari tahu siapa yang buat makam palsu itu. Oke. Karena jawaban kamu seperti itu, saya nggak jadi bebasin kamu. Yuk, pulang yuk. Gak mau, Jalan. gak mau Mbak, tolong Mbak, mohon Mbak. Ya. Lepasin. Mbak, Maaf ya Elsa. Ayo. Mbak, gue mohon sama lo Mbak. Jangan pergi dulu, bebasin gue dulu dari sini. Bilangin sama suami lo. Ayo. Ayo. Mas. Kenapa? Kan udah selesai ngeliat dia kan? Udah ngeliat nggak kenapa-napa kan? Nggak ada sakit kan? Makan juga teratur di sini sehari 3 kali. Ayo pulang yuk. Ayo sini pulang. Mbak, gak mau. Ayo Andin pulang ayo. Ayo sini. Ya ampun, Mas tolongin Elsa, Mas. Elsa bangun Elsa. Mas ini gimana Mas? Di leher kamu ada kelabang tuh. Kamu lihat kan? Adik kamu tuh penuh dengan drama, Nin. Masih percaya sama dia? Sia, dia tahu lagi gue pura-pura pingsan. Tapi kenapa Aldebaran nanya ya soal anaknya Mbak Andin? Ya Allah, gimana caranya aku bawa Elsa ke papa? Sedangkan Elsa sedang ditahan di kantor polisi. Kalau sampai papa tahu Elsa ditahan, aku yakin papa akan semakin tertekan dan berpengaruh pada kondisi kesehatan papa. Aku harus gimana ini? Mas, tunggu sebentar. Kamu kenapa nanya kayak gitu ya Mas sama Elsa, Mas? Tumben banget. Apa kamu pikiran aku masih hidup? Ya terserah saya mau tanya apa aja. Lagian adik kamu itu kan hobinya bikin drama. Dan kamu juga gampang percaya sama dia. Kamu berharap anak kamu masih hidup. Dan waktu itu yang bawa anak kamu Elsa kan? Tapi aku rasa kali ini Elsa nggak bohong, Mas. Kalau misalkan dia bohong, masa dia sejahat itu sama aku? Tapi makasih ya, Mas. Kamu udah baik dan perhatian sama aku. Tunggu sebentar. Mau ngapain Anda di sini?
Saya mau bicara. Sepertinya sudah tidak ada yang harus dibicarakan antara saya, Anda, dan istri saya. Ada. Ada apa? Langsung ke poin ya. Waktu saya nggak banyak soalnya. Saya ingin Anda mencabut laporan terhadap Elsa. Saya sudah duga. Anda pasti akan meminta hal ini terhadap saya. Tapi seharusnya Anda malu. Punya istri tukang fitnah. Dan Anda percaya. Dan Anda juga udah memukul saya, kan? Ya. Atas nama istri saya minta maaf. Saya juga sebagai pribadi saya minta maaf. Tapi saya mohon tolong cabut laporan Anda terhadap Elsa. Sebagai konsekuensinya, saya akan lakukan apa yang Anda minta. Kalau boleh tahu, Nino kenapa bisa perhatian sekali sama Rena, Ibu ya? Pak Nino pernah cerita sama Ibu? Sejujurnya, Pak Nino memang cerita kalau beliau mau adopsi Rena. Oke. Saya akan mencabut laporan saya terhadap Elsa. Tapi saya minta satu hal. Apa itu? Jauhi Rena. Menjauhi Rena. Padahal Rena sumber semangatku saat ini. Tapi aku harus bebaskan Elsa supaya papa tidak stres dan kondisinya membaik dan operasi bisa segera dilakukan. Oke. Pegang kata-kata Anda ya. Tapi kalau sampai saya tahu Anda menghubungi Rena, atau bahkan sampai menemui Rena di panti, saya nggak akan segan-segan buat laporin Elsa lagi ke polisi. Paham maksud saya? Oke. Halo? Aku kan punya temen, dia tuh YouTuber loh. Dia itu tertarik lihat foto kamu dan pacarmu yang kalau dilihat-lihat sih bagaikan bumi dan langit ya. Jadi, dia mau wawancara kamu dan Mas Randy sebagai pasangan fenomenal 2021. Mau ya, Ki? Lumayan loh, Ki, ada honornya. Gimana ya? Pacarku Mas Randy ini kan orangnya sibuk banget ya. Jadi otomatis kita nggak bisa. Nih, sorry ya. Ah, masa kamu nggak bisa bujukin pacar kamu? Berarti kamu nggak dianggap dong sama dia. Bukan prioritas. Sembarangan kalau ngomong
Ojo ngono ya kok dalan tol ngono. Ini ya ibaratnya itu ya, aku itu adalah nafasnya Mas Randy. Yang otomatis Mas Randy itu tidak bisa hidup tanpa seorang Kiki. Berarti bisa dong bujukin? Bisa dong. Iya bisa. Oke, nanti aku kabarin jamnya. Baik, Kiki. Duh, sekarang ini gimana dong nih caranya? Aku membujuk Mas Randy nih biar bisa nih. Gimana ya? Udah ada ayang Kiki. Saya yakin Mas Randy mah nggak bakalan mau. Jelas-jelas Uya aja yang udah selalu OTW. Tenang ayang Kiki. Uya nggak bakal bikin malu ayang Kiki. Karena Uya yakin Uya bakal bikin takjub itu YouTuber. Dan ingat ayang Kiki, ambil pita buat gantungan. Yuk kita pergi bebarengan. Hehehe, dah. Beli pita ke pasar Kerapia. Tak jauh. Kamu setakut itu ya Nino dekat sama Rena? Nino ada niatan mau adopsi Rena. Saya nggak rela dia ngambil hak adopsi Rena dari saya. Kamu tahu dari mana, Mas? Nino mau adopsi Rena? Bu Asri yang bilang sama saya sendiri. Rena tuh segalanya buat saya. Saya nggak rela Rena diambil sama orang. Kamu segitunya ya, Mas. Kalau sayang sama seseorang sepenuh hati. Seandainya kalau misalkan kamu udah cinta sama aku, kamu juga sepenuhnya nggak, Mas? Aku masih. Rasa cinta saya ke kamu sampai kapanpun akan selalu membentur kenyataan, Din. Kalau kamu yang membunuh Roy. Pak Al? Halo Pak? Sekarang juga kamu ke rumah saya ya. Bawa berkas pencabutan atas nama Elsa. Saya mau tanda tangan. Bapak yakin? Saya yakin. Ke rumah saya sekarang ya. Baik Pak. Mas Abdul kok ditanggepin juga kagak. Mana pernah si Reni pakai manggil Kikiku. Ngapa kagak yang deket aja? Bawa Uyaku. Mas Julku, besok itu kita tuh diundang sama YouTuber buat wawancara. Kita bisa datang kan ya Mas ya? Saya nggak bisa, saya sibuk. Bisa ya? Mas kok tega sih sama Kiki? Mau bantuin Kiki gitu loh. Nanti kalau kita nggak datang, Kiki bisa dibully sama teman-teman Kiki. Ya bisa ya. Ki denger ya. Saya ini asisten pribadinya Pak Al. Jadi saya harus standby setiap saat kalau ada tugas dari Pak Al. Makanya kalau kamu minta tolong sama saya nggak bisa langsung yain. Kecuali apa Mas? Iya, kecuali kamu minta izin sama Pak Al dan Pak Al izinin. Permisi ya. Mas Dulku. Ya masa pakai minta izin ke Mas Al, sama aja aku minta izin ke macan tutul tuh, aku takut diserangap. Paranin dah tuh macan tutul. Awas ya Uya.
Nih Pak, berkasnya. Silakan. Sore ini Elsa bebas ya. Kamu kasih tahu tuh Pak Mahwan sama papa kamu. Makasih ya, Mas. Tanda tangan berkas apa, Al? Kok di rumah? Pembebasan Elsa. Hari ini Elsa aku bebasin. Kalau memang itu sudah jadi keputusan kamu, Mama dukung. Anyway, Elsa, she's our family. Ipar kamu. Aku nggak pernah anggap dia ipar, Ma. Mas, Apalagi, emang saya salah saya ngomong kayak gitu. Gara-gara dia kita hampir pisah. Kenapa? kamu segitu takutnya ya kehilangan aku ya, Mas? Aku berangkat ya, Ma. Oke. Hati-hati ya. Kamu hati-hati ya, Mas. Kamu gak perlu harus khawatir sama aku. Ataupun takut. Aku gak akan kemana-mana kok, Mas. Ya, hati-hati ya. Din, berkebun yuk? Boleh, Mah. Ya. Tapi aku mau teleponan sama papaku dulu sebentar ya. Oke, yaudah. Mama tunggu di halaman belakang ya. Oke, thank you. Pak, kira-kira Elsa ditahan itu berapa lama ya? Aduh, aku tuh bener-bener gak bisa ngebayangin gimana keadaan dia selama di penjara. Makannya gimana coba? Terus nama baik dia di dunia entertainment itu kayak apa? Terus Halo, Din. Halo, Pak. Kamu kemarin pas gempa, kamu baik-baik aja kan? Nggak kenapa-napa kan? Alhamdulillah, Pak. Kita semua baik-baik aja. Aku nelfon Papa karena aku mau ngasih tahu kalau Mas Al sudah tanda tangan untuk membebaskan Elsa dari penjara. Alhamdulillah. Terus sekarang Alnya mana? Papa mau bilang terima kasih sama Al? Al baru aja mau ke kantor. Oh, kalau gitu nanti Papa kesana deh untuk terima kasih langsung sama Al. Iya, Pak. Kamu bersyukur, Din, menikah sama Al. Al orang baik. Kamu juga kan orang baik. Makanya Allah memberikan orang yang baik juga untuk nemenin kamu. Makasih ya, Pak. Ya. Salam buat Mama Rosa ya. Nanti Papa Mama kesana deh. Iya, Pak. Pak, Elsa bisa bebas. Aku seneng banget. Alhamdulillah, Ma. Al sudah mencabut tuntutannya. Jadi Elsa bebas. Aku yakin banget, Pak. Al mencabut tuntutannya terhadap Elsa. Itu pasti karena Ibu Rosa. Untung aja tadi aku sempat temuin Ibu Rosa ya. Kalau gitu nanti kita kesana aja ya. Kita terima kasih langsung. Masal. Kenapa? Masal, kira-kira ingat nggak kapan Kiki minta sesuatu ke Mas Al? Nggak tahu. Kenapa emangnya? Nggak pernah tahu, Mas. Ya terus kenapa kalau nggak pernah? Waktu saya nggak banyak, Niki. Masal bentar. Apalagi? Ini selama Kiki kerja di sini, boleh nggak kalau Kiki itu pinjem Mas Randy buat acara besok, Mas, sama YouTuber gitu di wawancara gitu? Boleh ya? Nggak apa-apa ya? Nggak boleh. Masal, aku nggak kasihan sama Kiki, Masal. Kan ini baru permintaan ini aja loh, Masal. Kan biasanya Kiki nggak minta-minta. Masal, Mas Dulku. Masal. Mas.
Aduh, gimana dong ini nanti kalau teman-temanku pada tahu Mas Randy gak bisa tak bawa, ntar aku dikiranya bohong lagi. Aduh, Masal ini pelit banget sih. Ini ada pot. Banyak lagi. Di sini siapa yang suka berkebun ya? Aku pengen nanya deh. Dulu aku pernah ngeliat ada figur-figur foto, tapi kenapa taruh di gudang ya? Al pasti sengaja lakukan itu supaya Andin tidak tahu kalau Roy bagian dari rumah ini. Ma? Ya, Din. Ya, Mama cuman gak mau inget-inget itu aja. Karena kalau dipajang, pasti akan mengingatkan Mama kepada suami dan anak Mama yang satu lagi yang sudah almarhum. Maafin aku ya, Ma. Aku ngebahas soal tadi. It's okay sayang. No problem. Coba aku cari tahu ke Andin sebenarnya sebenci apa Andin sama Roy. Dan kenapa Al sampai menyuruh aku agar tidak sebut-sebut nama Roy di depan Andin. Din, kamu tuh ternyata hobi berkebun juga ya? Iya, dulu aku sama papa itu sering banget berkebun sampai waktu itu pernah tau gak sih, Ma? Kita nyari bibit bunga yang bagus, kita sampai pergi ke Bandung. Seriously, seru banget. Seru banget sampai ke Bandung. Pasti kamu juga pernah punya pacar yang hobi berkebun ya? Dulu banget sebelum aku kenal sama Mas Al. I see. Kalau kamu nggak keberatan, Nindin, I'm sorry to ask you these questions. I know it's a bit silly, tapi mungkin kamu bisa cerita ke Mama lebih lanjut soal bekas pacar kamu. It's just women to women talk. Mama nggak akan bilang sama Al kok. Gimana ya, Ma? Gak usah kali ya, Ma. Aku gak mau inget-inget masa lalu. Ya sih, Mama ngerti. But I won't tell Al. I promise. Cerita sedikit lah sama Mama. Kan Mama pengen mengenal menantu kesayangan Mama lebih dekat lagi. Jadi gini ceritanya. Roy, airnya mana, Roy? Yom. Biar aku aja, Om. Ya, awas basah semua ntar. Pelan-pelan. Kebanyakan air ya. Yom. Mas, bengong aja kamu. Kamu apa-apaan sih, Mas? Iya, kamu mau mandi pakai ini. Bengong aja. Ya, awas. Ini siram nih. Nih. Dulu ada mantan aku. Dia juga suka berkebun. Dia suka bantu aku sama papa. Ampun, Mas, bantuin papa. Kemanin ya. Bantuin papa. Udah. Sini, bantuin papa. Oke. Pasti Roy yang dimaksud oleh Andin. Karena Roy juga suka berkebun menemani aku. Nggak kayak Al. Bedain daun pakis dan daun pandan aja Al nggak paham. Wow, berarti kamu sudah cocok sekali ya sama dia. Sampai bisa berkebun sama papa kamu juga. Papa kamu juga pasti senang sekali sama dia. Ya, sayangnya belum jodoh ya. Kalau kamu nggak keberatan, mungkin kamu bisa cerita kamu putusnya karena apa, Andin? Udah lama, nggak usah dibahas. Please. Alhamdulillah, seminar udah selesai.
Aku pesen taksi dulu deh. Ayo dong, lama banget nih. Mana nih kamarnya? Kamar 701 ya, Pak? Siapa sih? Siapa sayang? Andin, dengar aku dulu ngomong, Din. Makasih. Aku nggak mau kenal sama kamu lagi. Andin! Jadi begitulah, Ma. Dia selingkuh. Oh my God. Aku benar-benar gak nyangka Roy seperti itu. Roy yang aku kenal di rumah adalah anak yang sangat baik. Apa mungkin dia menyembunyikannya selama ini dari aku? Udah lama, nggak usah dibahas lagi. Aku udah nggak mau nginget-nginget masa lalu soalnya. Mah? Mama kenapa, Mama? Mah? Ya Allah, Mama kenapa ya? Kok tiba-tiba Mama panik gitu? Jadi gitu ceritanya Mbak, kasih saran kayak ide kayak buat aku ngelakuin apa gitu biar Mas An langsung ngasih izin ke Mas Randy buat nemenin Kiki. Ya. Saran gue lo jangan kebanyakan halu, gak kelar-kelar halu lo. Mbak Mirna. Lagian lo aneh-aneh aja sih. Arisan ART lah, sekarang wawancara YouTuber lah, repot lah. Mbak Mirna kan aku belum selesai, Ibu. Bu Bos kenapa? Kok tiba-tiba nangis gitu? Bukannya tadi berkebun sama Andin? Aduh, jangan-jangan depresinya Bu Rosa kumat lagi. Apa ada hubungannya sama Mas yang Pepe Pro ya? Kiki, kamu ngapain aja dari tadi? Ayo cepet bangunin Roy. Aku harus telepon Mas Al deh kayaknya. Bentar ya Mbak, tak tinggal mau telepon Mas Al bentar, ya. Roy, padahal di depan Mama kamu selalu jadi anak yang baik. Nurut sama Mama, anak yang manis. Tapi kenapa kamu tega berbuat seperti itu, Roy? Boy. Semangat setiap hari. Bersama, jaga kesehatan untuk Indonesia. Karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. Sayang. Silakan. Sayang. Akhirnya kamu datang juga. Ternyata kamu masih peduli sama aku. Atau kamu datang ke sini cuma pengen ketawain aku karena aku ada di sini. Aku kesini untuk meralat kata-kata aku. Aku tidak ingin kita bercerai.
Ini beneran gak sih sayang? Kamu serius? Ya ampun sayang. Sayang. Aku tahu banget kamu tuh masih sayang dan cinta sama aku. Maafin aku ya. Ini tuh semua karena Aldebaran. Cukup. Tolong gak usah dibahas itu lagi. Dan satu hal, aku juga datang ke sini untuk mengurus kebebasan kamu. Aku udah minta Aldebaran untuk mencabut laporannya terhadap kamu. Dan dia setuju. Tapi setelah kamu bebas, aku minta kamu untuk berangkat dengan aku ke Malang. Kita harus ketemu dengan orang tuaku. Aku bebas sayang. Beneran aku bebas. Sayang. Aku akan ikutin suamiku kemana aja. Makasih ya. Sakit rasanya hati ini. Tapi demi kebaikan Papa dan semuanya, aku harus bisa untuk melepas Rena. Tapi ya Allah, rasanya sakit sekali. Berapa kali saya bilang sih, jemput bola. Jangan cuma diam. Gimana bisa deal kalau kalian diam terus? Paham maksud saya kan? Paham, Pak. Paham. Oke, jadi untuk MOU-nya, sebentar ya. Ki, kalau saya udah bilang enggak, ya enggak. Saya nggak akan pernah ngizinin Randy untuk wawancara-wawancara yang nggak jelas ya. Ih, Mas Al, bukan niku maksudnya Kiki telepon. Ya terus apa? Kiki mau lapor kalau Ibu Rosa. Depresinya kayaknya kumat lagi, Mas Al. Hah? Ya udah, saya pulang sekarang ya. Iya, Mas. Ren, tolong handle ya. Maaf, saya harus pulang. Mama kenapa ya? Nggak tahu Mbak, tiba-tiba tadi lari-lari gitu ke kamar, terus mukanya sedih banget. Kiki nggak tega liatnya. Gue juga heran, Din, tiba-tiba gitu. Mbak, kayaknya depresinya Ibu kumat deh. Kenapa depresinya Mama bisa kumat lagi ya? Coba gue ngomong sama Mama ya. Iya. Mama kenapa ya? Aku masuk aja kali ya. Ma. Mama. Andi, tolong biarkan Mama sendiri. Tapi please Kira, tolong keluar. Biarkan Mama sendiri ya, please. Iya, Ma. Akhirnya hari ini gue bebas. Kalian mau tahu nggak kenapa? Karena saya tuh sebenarnya nggak pantas ada di sini sama kalian. Gini deh,
kapan-kapan nanti saya datang ke sini bawain makan yang layak buat kalian. Saya tuh nggak tega, kasihan sama kalian. Udah lo minggat dari sini. 2 hari bareng lo di sini. Bikin darah tinggi gua naik tahu. Nggak kebayang yang jadi suami lo. Pasti kabur, malas sama lo. Ngomong apa barusan? Ngomong apa barusan? Saya kasih tahu ya. Suami saya tuh sayang banget sama saya. Dia cinta banget sama saya. Jadi jangan sembarangan ngomong. Berani lo sama gua. Hei, sini, bangun. Udah berani main kasar lo sama gua, ha? Kamu pikir saya takut sama kamu, ha? Kau pikir saya takut, ha? Gua juga gak takut. Apa? Apa lepasin? Apa? Hah? Mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Udah. Udah, Mbak Elsa, udah. Kamu itu ribut terus. Mbak Elsa, kamu sudah bisa keluar sekarang. Sekarang? Iya. Dengerin nggak? Bye semua. Ayo, mari. Akhirnya gue bebas. Yes. Sayang, kamu tuh emang suami yang sangat luar biasa. Aku beruntung banget punya suami kayak kamu. Makasih ya. Udah, aku udah pesen taksi. Kita langsung ke bandara ya. Sebagian baju-baju kamu udah aku bawa. Kita harus ketemu papa. Tapi nanti kalau udah nyampe bandara, kita makan dulu ya. Soalnya selama aku di sini tuh aku nggak nafsu makan. Sayang, aku tuh seneng banget. Makasih ya udah bebasin aku. Sama-sama. Aku kabarin mama ya kalau aku udah bebas. Sayang. Halo, Ma. Ma, aku udah bebas. Iya, Mama juga udah tahu. Tadi Andin udah telepon Papa. Oh, Mama udah tahu? Iya, Ma, aku tuh bisa gila kalau lama-lama di penjara. Iya sayang, alhamdulillah ya Elsa. Ternyata ada gunanya juga ya Mama ketemu sama Ibu Rosa. Akhirnya Al jadi mau membebaskan kamu. Pasti karena ngedengerin omongannya mamanya sendiri. Ma, yang ngebebasin aku itu Nino, bukan mamanya Al. Nino? Kok bisa Nino? Memangnya Nino ngomong apa sama Al? Kok sampai Al mau bebasin kamu? Padahal Mama sama Papa itu udah coba bicara sama Al, tapi Alnya nggak mau. Ya udahlah, bagus sih kalau Al mau dengerin omongannya Nino. Iya dong, Ma. Kan suami aku hebat. Terus sekarang kamu ada di mana? Ada di rumah? Mama kesana sekarang ya sayang? Oh, ini mah aku lagi di jalan mau ke bandara. Aku diajak sama Nino ke Malang mau ketemu sama orang tuanya. Kan papanya Nino lagi sakit. Atau gini aja, Ma, pas balik kita ketemu ya? Ya udah, oke sayang. Hati-hati ya. Tolong sampein salam Mama buat Nino dan juga buat Mama papanya. Iya, Ma. Salam juga ya, Ma, buat Papa. Iya sayang. Pa, ternyata Elsa bisa bebas itu bukan karena mamanya Al, tapi karena Nino.
Tapi aku tadi juga dengar kamu ngomong, kok bisa ya Nino? Aku juga gak ngerti. Padahal setahu aku, ya hubungan mereka berdua kan kurang baik ya. Iya. Tapi apapun itu, Papa bersyukur, Papa senang Elsa udah bebas. Ya. Yaudah, ayo kita berangkat yuk ke rumahnya Al yuk. Kita bilang terima kasih langsung sama mereka ya. Iya, aku setuju. Ayo sekarang aja yuk. Oke. Yuk. Mirna, Kiki. Pak Bos. Mama mana? Di kamarnya, Pak. Din, Mama gimana? Mama lagi nangis, Mas. Tadi aku coba masuk, tapi Mama suruh aku keluar. Mama nangis? Kok bisa? Aku juga nggak tahu kenapa, padahal aku tadi cuma ngobrol-ngobrol doang sama dia. Aku cuma cerita-cerita doang, Mas. Kamu ngobrol? Iya, aku ngobrolin tentang masa lalu aku. Soalnya Mama yang nanya. Kamu bilang kalau kamu pernah di penjara? Enggak kok, Mas. Aku cuma cerita tentang mantan aku. Jangan-jangan Andin ngomong soal Roy lagi. Ma? Ma, ini Al, Ma. Aku masuk ya? Kamu di sini aja ya. Ma? Mama tenang ya. Ini Al. Kita ke psikiater ya. Mama yang tenang. Oke? Al antarin ke sana. Nanti Mama kalau mau cerita, ceritanya di sana ya. Oke, Ma? Ya? Al antar ya? Al antar ya? Mas, kamu mau kemana? Ke psikiater. Aku ikut ya. Nggak usah, di sini aja. Tapi Mas, aku khawatir. Bisa nurut nggak? Bisa bilang di rumah, di rumah. Salah aku apa ya? Apa aku salah ngomong sama Mama? Kenapa Mas Al juga tutup-tutupin sama aku ya? Pak, pokoknya harus semangat ya, biar semuanya lancar, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Akhirnya kalian datang juga. Nino, Elsa. Pak, gimana keadaan Papa sekarang? Nino, Elsa, jadi papa kamu itu begitu dengar kalian mau datang, langsung bersemangat. Dan sekarang lagi dicek di lab. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Oke, ya Pak? Alhamdulillah, aku senang dengernya. Insya Allah, Pak. Pokoknya operasinya harus lancar dan semuanya berhasil dengan baik, Pak. Amin. Ya, Pak ya? Amin. Mama senang banget kalian berdua datang. Senang.
Mama tenang ya, nggak usah terlalu dipikirin. Ma? Bu Rosa kenapa itu? Uya, tolong buka gerbang ya. Baik, Pak Bos. Iya, aku juga nggak tahu kenapa. Kok nangis-nangis gitu ya dia dan kelihatannya kayak buru-buru. Moga-moga nggak ada kejadian yang buruk ya, Ma. Ya, kita turun yuk. Ketemu Andin. Oh ya. Pak Surya. Pasti mau ketemu Mbak Andin. Iya, Bu Andinnya ada? Oh, ada. Silakan masuk, Pak. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Sayang. Nah, Andin, silakan duduk. Din, tadi Papa lihat Al sama mamanya keluar dari rumah tapi tergesa-gesa, ada apa? Itu tadi aku sempat berkebun sama Mama. Hah? Terus aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba Mama kayak panik gitu. Aku rasa kayak depresinya kambuh lagi deh. Terus akhirnya Masal bawa Mama pergi dari sini. Emangnya mamanya Al itu kena depresi apa, Din? Dulu Al pernah cerita kalau mamanya itu depresi sejak adiknya Al meninggal. Jadi alasan Mama Rosa depresi karena adiknya Mas Al yang meninggal. Mamanya Al itu kena depresi apa, Din? Dulu Al pernah cerita kalau mamanya itu depresi sejak adiknya Al meninggal. Makanya sering dibawa ke psikiater. Jadi alasan Mama Rosa depresi karena adiknya Mas Al yang meninggal. Ya udah kalau gitu Pak, kita pamit pulang aja ya. Tadinya kita mau kesini mau mengucapkan terima kasih sama Al, Din. Tapi kan Alnya nggak ada. Salam buat Al ya. Sama Ibu Rosa juga. Salamin. Iya, nanti aku salamin ya. Yaudah aku antar Mama sama Papa ke depannya. Lain kali Papa kesini lagi sama Mama ya. Iya. Hati-hati ya. Iya sayang. Mama kenapa tadi? Mama cuma berkebun sama Andin, Al. Terus we had a little chat. It's just between two women, little chat, ngobrol-ngobrol. Andin cerita soal mantan pacar yang hobi berkebun. Walaupun Andin gak sebut nama, cuman Mama yakin itu pasti Roy. Karena kamu tahu kan, Al, Roy suka sekali berkebun. Terus Andin juga cerita kenapa mereka bisa break up. Karena pacarnya mengkhianati dia dengan perempuan lain di hotel. Mama gak nyangka dan Mama gak percaya Roy akan berbuat seperti itu, tega. I thought he was always my good boy. My good boy. Iya. Ma, tapi aku minta sama Mama, next gak usah cerita apapun soal Roy sama Andin ya. Gak usah dibahas-bahas lagi. Mama cuman pengen tahu, Al. Mama cuman pengen tahu. Karena kamu bilang kan Andin benci sekali sama Roy. Tapi kalau gitu ceritanya, Mama ngerti sekali kenapa she hates him so much. Kenapa dia bisa benci begitu sama Roy. Walaupun
Mama masih ragu akan kebenaran ceritanya tentang Roy. Kalau Mama tahu yang sesungguhnya Andin yang bunuh Roy, apa mungkin Mama juga akan membenci Andin, Ma? Udah ya, nggak usah dibahas ya, Ma. Mama nggak nyangka, Al. Mama sama sekali nggak nyangka. Apa selama ini Roy bersikap baik hanya di depan Mama? Nggak usah dibahas ya. Roy udah tenang di sana. Sekarang kalau Mama kayak begini, aku sama Andin yang sedih. Nggak usah dipikirin, nggak usah terlalu dipikirin ya. Semangat. Ibu Rosa sudah ditunggu sebelah sana. Makasih, Sus. Mau masuk dulu. Aku tunggu sini ya. Hati-hati. Ki, tahu nggak? Enggak Mbak, kan Mbak Andin belum kasih tahu. Ini masalah Mama Rosa. Tadi kan aku habis berkebun sama dia, terus aku cerita soal mantan aku. Terus aku nggak tahu kenapa dia shock dan dia pergi. Mantannya Mbak Andin ini maksudnya Mas Nino? Bukan Mas Tino. Mantan aku namanya Roy. Siapa Mbak? Roy? Iya, Roy. Kok ya sama ya namanya kayak Mas yang Bebek. Tapi apa iya Mbak Andin ini mantan pacarnya Mas yang Bebek Roy? Kenapa, Ki? Oh, nggak ada apa-apa Mbak, nggak ada apa-apa kok. Kiki mau ke dapur, mau ngelanjutin masaknya ya. Permisi ya Mbak. Kenapa Bu Rosa? Ini Pak, ini tentang anak saya lagi, Roy. Saya nggak nyangka dia punya hati dan tega berbuat seperti itu kepada perempuan. Tapi saya selalu berpikir dia anak yang baik. He always be my good boy. seperti yang saya sarankan kemarin, sebaiknya Bu Rosa pelan-pelan mencoba melupakan. Karena nanti akan membebani terus. Tapi kalau memang Bu Rosa mau mengungkapkan perasaan silahkan, tapi jangan terlalu terbawa. Saya nggak akan pernah bisa melupakan anak saya, Roy. Bagi saya, dia itu segalanya. Saya nggak habis pikir dia tega berbuat seperti itu. Saya sudah menerima kehilangan Roy. Yang masih tidak jadi, yang masih nggak jadi, masih jadi beban berat di saya adalah gue pikir Mama udah benar-benar sembuh. Ternyata bisa aja Mama masih sangat sensitif dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan Roy.
Pa, Nino, Elsa, barusan Mama kan ngobrol di depan sama suster. Terus Mama bicarain masalah hasil labnya Papa. Dan ada kabar gembira loh. Ternyata hasil labnya semua normal, Pak. Dan besok jam 8 Papa bisa dioperasi. Alhamdulillah. Semangat ya Pak ya. Hasilnya semangat. Sa, Mama boleh ngobrol sama kamu sebentar? Oh, iya, Ma. Ya, bentar ya, Pak. Iya. Ya. Mama mau nanya sama kamu, hubungan kamu sama Nino baik-baik aja kan? Baik-baik aja kok, Ma. Syukurlah kalau begitu. Soalnya Nino kan sempat telepon Mama. Dan Mama sangat khawatir karena dia sempat bilang kalau dia itu mau bercerai sama kamu. Mama tuh sempat shock loh. Ya, maksud Mama kalau memang udah gak ada apa-apa, kamu baik-baik aja, ya syukurlah kalau gitu. Karena memang Nino mutusin kalau dia mau kembali ke kamu. Ini semua supaya papanya bahagia, sayang. Jadi gitu, Nino udah cerita ke orang tuanya kalau dia mau bercerai dari gue. Berarti Nino emang serius mau cerain gue. Dan sekarang, apa Nino pertahanin gue cuma karena kondisi papanya aja? Terus kalau papanya udah sembuh, Nino bakal cerain gue lagi dong? Enggak. Pokoknya gue harus cari cara buat pertahanin Nino. Syukurlah kalau semua baik-baik aja, Mama tenang. Makasih ya, Ma. Iya, sayang. Mau ke kamar apa duduk dulu? Sini, duduk dulu. Udah pulang? Mama gimana kabarnya? Oke. Mama udah oke. Sorry ya, tadi Mama udah bikin kamu cemas. Aku yang harusnya minta maaf sama Mama. Mungkin aku salah ngomong dan bikin Mama jadi... Din, Mama kayaknya harus istirahat dulu ya. Gak usah ngomong-ngomong lagi. Ayo, Biar, Maya. biar aku yang nganterin. Gak apa-apa, saya aja ya. Masal kenapa ya? Dari tadi kok kayak nggak bolehin aku deket-deket sama Mama. Aku salah apa ya? Ini, Ma. Obatnya diminum dulu ya. Udah. Mama istirahat aja ya. Mama istirahat. Gak usah mikirin apa-apa lagi. Yang aneh-aneh dibuang, gak usah dipikirin ya. Thank you ya, Al. Mama cuma gak percaya Roy tega berbuat seperti itu. Padahal di mata Mama, dia anak yang sangat baik. Why he did that? Ma, Roy itu di luar sana memang bandel. Apa karena Mama kurang kasih perhatian? No. Enggak, Ma, enggak. Enggak, Ma, bukan itu, Ma. Gak ada manusia yang sempurna, Ma. Roy mungkin memang bandel di luar sana, Ma. Tapi Roy sangat sayang dan menghormati Mama. Mama itu segalanya buat Roy. Udah, Mama istirahat, ya. Gak usah pikirin yang aneh lagi. Aku keluar dulu ya. Oke. Thank you, Al. Thank you. Ya.
Apa bener ya Mbak Andin itu mantannya Mas Yayang Bebek Roy? Kalau gitu masuk akal sih. Gara-gara Mbak Andin cerita soal mantannya yang adalah Mas Roy, terus Bu Rosa jadi sedih, terguncang lagi deh inget Mas Roy. Dan sekarang Kiki paham kenapa semua foto Mas Roy disembunyikan dari Mbak Andin. Mending Kiki mastiin lagi aja kali ya. Tanya ke Mas Al kali ya. Halo Ayang Kiki. Waduh, mengapa wajahmu begitu kelam, bagaikan awan mendung yang akan turun hujan? Pasti Ayang Kiki sedang memikirkan Uya. Ngapain mikirin situ? Gak usah mimpi deh. Ayang Kiki, kok Ayang Kiki main pergi aja sih? Ada urusan penting. Halo Ren, gimana meeting tadi? Lancar semua? Aman kok Pak. Ini saya lagi perjalanan ke rumah Bapak untuk menyerahkan laporannya Pak. Sebentar lagi sampai. Satu lagi ya Ren, nanti sehabis di rumah saya mau kamu selidiki siapa penggali makam yang buat makam palsu anaknya Andin. Cari tahu orangnya siapa ya. Baik Pak. Terima kasih.